Salam sejahtera sahabat semuanya, berkat rahmat melimpah senantiasa tercurah bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Amin. Sahabat, kajilah video ini dengan penuh kesadaran, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ruang sunyi di dalam dirimu. Sebelum ada nama, sebelum ada bentuk, sebelum kau memibut dirimu dengan aku, yang ada hanyalah energi potensial tanpa batas. Ia tidak bergerak, namun darinya seluruh gerak lahir. Ia diam, namun darinya semesta bergetar, dan engkau berasal dari sana, bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, tetapi kesadaran yang sedang mengenakan tubuh dan pikiran kita semua saat ini. Manusia dewasa kehilangan keselarasan bukan karena kekurangan kekuatan, melainkan karena terlalu banyak asumsi palsu. Kau diajari bahwa realitas ada di luar dirimu, bahwa kau harus mengejar, memaksa, bertarung, saling mendahului untuk bersaing. Padahal energi potensial tanpa batas tidak merespons usaha keras, ia merespons keselarasan. Saat kau tegang, medan menutup. Saat kau takut, gelombang menyempit. Saat kau ragu, potensi membeku. Namun ketika kau diam, saat kau hadir, saat kau berhenti melawan hidup, energi itu mulai mengalir melalui dirimu. Lihatlah anak balita, ia tidak meminta izin pada realitas. Ia mengasumsikan, ia tidak berkata, apakah aku pantas? Ia hanya menjadi. Itulah keadaan selaras. Bukan berpikir positif, bukan afirmasi kosong, melainkan ketiadaan konflik batin. Di sanalah energi potensial berubah menjadi kejadian, bukan mengejar, melainkan penerimaan penuh. Sahabat semuanya, dalam fisika klasik, dunia dianggap benda mati, tetapi fisika kuantum menghancurkan kebohongan itu. Di tingkat terdalam realitas, tidak ada benda, yang ada hanyalah gelombang probabilitas. Elektron tidak berada di satu tempat, ia berada di semua kemungkinan sekaligus. Sampai adanya pengamat, eksperimen celah ganda membuktikan ini. Saat tidak dia mati, partikel bertingkah seperti gelombang. Saat dia mati, ia runtuh menjadi partikel. Artinya apa? Kesadaran tidak pasif. Kesadaran ikut menentukan realitas. Kau bukan makhluk kecil di alam semesta raksasa. Kau adalah titik pengamat tempat semesta mengambil bentuk. Energi potensial tanpa batas adalah keadaan sebelum pilihan dibuat. Dan kesadaranmu adalah mekanisme pemilihnya. Namun manusia modern terjebak. Ia hidup seolah realitas sudah final. Ia bangun setiap pagi, menatap dunia yang sama, masalah yang sama, angka-angka yang sama, lalu berkata dalam diam, beginilah hidup. Sejak kecil, pikirannya dipahat dilukis oleh sistem. Nama diberi, identitas disematkan, batasan ditanamkan pelan-pelan hingga ia lupa bahwa semua itu hanyalah kesepakatan kolektif, bukan kebenaran mutlak. Ia mengira realitas bersifat kaku, padahal yang kaku hanyalah cara berpikirnya. Sains modern mengajarinya mengukur, tetapi lupa mengajarinya mengamati kesadaran itu sendiri. Ia percaya apa yang terlihat mata, tanpa sadar bahwa mata hanyalah alat, dan pikiran adalah filter. Neurosains membuktikan, otak tidak merekam realitas. Otak menciptakan interpretasi. Apa yang kau sebut dunia adalah hasil asumsi, kebiasaan saraf, dan pengulangan keyakinan. Sahabat semuanya, namun sebenarnya jauh sebelum fisika kuantum lahir, kebenaran ini sudah dijaga oleh peradaban kuno. Dalam Veda, disebut Akasha, medan tak terlihat tempat semua kemungkinan tersimpan. Dalam Taoisme, disebut Wuji, kekosongan tanpa batas sebelum yin dan yang muncul. Dalam tasawuf, disebut kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Dalam Hermetisme Mesir, tertulis, segala sesuatu adalah pikiran. Mereka tidak menyebutnya partikel, mereka menyebutnya kesadaran murni. Spiritualitas kuno tidak mengajarkan mengejar realitas. Mereka mengajarkan menyelaraskan diri dengan sumbernya. Karena siapa yang selaras dengan sumber, tidak perlu memaksa bentuk. Para mistikus tidak berdoa untuk mengubah dunia. Mereka mengubah keadaan batin, dan dunia mengikuti. Itulah rahasia yang disembunyikan oleh waktu. Realitas adalah pantulan kondisi kesadaran. Sekarang mati kita turun ke tubuh. Otak manusia bukan pencipta kesadaran. Otak adalah penerjemahnya. Neurosains modern membuktikan, otak bekerja dalam frekuensi gelombang beta. Ini kondisi otak dalam mode bertahan hidup, takut, cemas. Gelombang alfa, di sini otak dalam kondisi tenang, fokus, kreatif. Gelombang theta, imajinasi, bawah sadar, realitas cair.
dan gelombang delta, kesatuan tanpa identitas. Frekuensi otak anak balita berada di gelombang alfa theta. Dunia bagi mereka belum solid, itulah sebabnya mereka mudah belajar, mudah membayangkan, mudah percaya. Dewasa hidup di beta, segalanya tampak keras, terpisah, sulit berubah, bukan karena realitas menolakmu, tetapi karena frekuensimu mengeras. Reticular Activating System atau RAS di otakmu hanya akan memperlihatkan apa yang kau yakini relevan. Jika kau percaya dunia kejam, otakmu akan menyaring bukti kejam. Namun jika kau percaya potensi ada di mana-mana, otakmu akan membuka peluang yang tak terlihat sebelumnya. Realitas tidak berubah, namun persepsimulah yang memilih bagian mana dari realitas yang akan dimunculkan. Dan disinilah penyelarasan, titik temu tiga ilmu antara fisika kuantum, neurosains, dan spiritualitas kuno. Fisika kuantum berkata, realitas belum diputuskan. Spiritualitas kuno berkata, kesadaran adalah sumber. Neurosains berkata, otak menyesuaikan diri dengan keyakinan. Ketiganya bertemu pada satu titik, keadaan batin menentukan medan kemungkinan yang akan runtuh menjadi pengalaman. Bukan keinginanmu yang mencipta, tetapi keadaan sadar tempat keinginan itu muncul. Saat kau memaksa, kau berada dalam kekurangan. Namun saat kau selaras, kau berada dalam keadaan sudah menjadi atau sudah memiliki. Dan medan tidak membantah keadaan sudah, karena medan hanya memantulkan. Maka berhentilah bertanya, bagaimana caranya? Mulailah bertanya, dalam keadaan siapa aku sekarang? Apakah aku tegang atau hadir? Apakah aku takut atau terbuka? Apakah aku berusaha atau mengizinkan? Karena energi potensial tanpa batas tidak menunggu usaha, ia menunggu keselarasan. Diamlah sejenak sekarang, rasakan ruang di dalam dadamu. Di sanalah titik temu antara sains, spiritualitas, dan dirimu. Di sanalah realitas belum diputuskan, dan di sanalah kau selalu menjadi pencipta. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.